Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Ya, kali ini yaitu untuk membahas struktur dasar algoritma. Ya, ini lanjutan yang kemarin sudah tentang yaitu pengertian algoritma. Sekarang yaitu struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma, kerangka atau pola umum yang digunakan untuk merancang algoritma. Struktur dasar ini membantu dalam mengatur langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Jelas ya, ini kemarin dari pengertian algoritma juga sudah sedikit-sedikit ya ini. Oke, ini contoh struktur dasar algoritma, yaitu ada 3 ya. Dalam materi ini ada algoritma sekuensial ya, terus algoritma percabangan, terus algoritma perulangan ya ini atau looping. Ini yang pertama tadi adalah algoritma sekuensial ya. Algoritma paling sederhana adalah sekuensial, di mana instruksi dieksekusi secara berurutan, dikerjakan dengan satu persatu dari awal hingga akhir. Nih juga sudah ada contohnya, membuka aplikasi sosial media ini ketika membuka aplikasi sosial media semisal Instagram, aplikasi akan mengambil data dari database mereka lalu ditampilkan pada pengguna. Urutan langkah-langkah ini sudah ada juga. Satu, pengguna membuka aplikasi. Kedua adalah aplikasi mengambil data dari database. Yang ketiga, aplikasi menampilkan keterangan loading ketika data sedang diambil. Yang keempat, aplikasi selesai mengambil data dan ditampilkan aplikasi ya. Ini yang ketiga itu ketika loading, itu ketika kalian memasukkan user sama passwordnya, itu kan ada loading ketika dia mengambil database ya. Mengambil database, dia mencari login, nah, terus nanti masuk ke akun masing-masing gitu. Terus selanjutnya adalah algoritma percabangan. Algoritma yang dapat digunakan untuk memilih atau melanjutkan salah satu perintah. Akan tetapi untuk melanjutkan perintah ada syarat yang harus dipenuhi. Nih, atau biasa disebut ini algoritma bersyarat ya kalau percabangan itu. Nih contohnya mengisi baterai. Pertama ini mengisi baterai pada laptop ya ini. Pertama menghubungkan adaptor atau kabel charger dengan stop kontak. Kedua hubungkan charger ke laptop. Isi baterai hingga penuh. Jika sudah penuh cabut atau lepaskan adaptor dari stop kontak. Pada langkah jika sudah penuh merupakan algoritma bersyarat. Nah, ini pada langkah jika sudah penuh. Nah, ini kalau jika sudah penuh baru dilepas. Tapi kalau belum penuh berarti belum dilepas. Begitu nggih. Oke, terus yang ketiga adalah algoritma perulangan atau looping ya. Digunakan ketika Anda ingin menjalankan serangkaian instruksi secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi ya. Nih ada 3 dasar perulangan ya yang umum digunakan ya. While yang pertama menjalankan blok instruksi selama kondisi yang ditentukan benar ya. True. Terus yang kedua adalah do while ya, menjalankan blok atau instruksi setidaknya sekali, kemudian akan menjalankan blok instruksi selama kondisi yang ditentukan benar ya. True. For ini yang ketiga digunakan ketika Anda sudah mengetahui beberapa kali
akan dilakukan ya, begitu. Oke, kesimpulannya dari struktur dasar algoritma yaitu algoritma sekuensial yaitu algoritma paling sederhana ya. Terus algoritma percabangan ya, atau bisa disebut dengan algoritma bersyarat ya, selection, digunakan untuk membuat keputusan begitu. Terus yang ketiga adalah algoritma looping ya, atau perulangan begitu. Nah, itu ada 3 jenis utama, will, do will, dan for ya. Ini hampir semua algoritma ya, terutama dalam pemrograman, dibangun dari kombinasi 3 struktur dasar ini ya, yang tadi ada sekuensial, percabangan, perulangan ya. Ketiganya menjadi fondasi untuk menyusun algoritma yang lebih kompleks dan efisien dalam menyelesaikan berbagai masalah begitu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan tentang struktur ya, struktur dasar algoritma ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.